Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini saya lagi ada di gudang ya. Dan hari ini sepi banget karena memang di Inscript lagi libur Ramadan pertama. Makanya untuk live kita hari ini saya ucapkan dulu selamat Ramadan. Pada puasa kan? Mudah-mudahan terus semangat. Ramadan ini harus menjadi momen yang luar biasa untuk teman-teman semua dalam bisnis ataupun dalam ibadah atau dalam hal lainnya. Ya, jadi jadikan setiap Ramadan itu harus menjadi momen lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Ramadan tahun ini harus lebih baik imannya dibandingkan tahun kemarin. Ramadan tahun ini harus lebih baik semuanya dibandingkan tahun kemarin. Jadi alangkah beruntungnya kita yang selalu memaknai setiap hari itu menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Karena yaitu orang-orang yang beruntung adalah mereka yang selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Orang-orang yang merugi adalah hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Dan mungkin sekarang saya ambil satu topik karena ada komen yang menarik ketika saya bilang ketika Anda lagi lelah teruslah bergerak gitu kan. Nah kemudian ada yang komen, saya tuh ngerasa lelah kalau jualan lagi slow atau jualan lagi sedikit. Masya Allah teman-teman ya, siapa di sini yang jualannya lagi sedikit? Oke, dan saya mau ngasih tips bagaimana caranya teman-teman bisa kembali bangkit. Ini ruangan, Mbak Elin, Mbak Elvira, Masya Allah, saya sapa dulu. Silakan teman-teman yang hadir, silakan bisa nanti sambil nanya-nanya ya di sini ya. Oke. Nah, saya mau kasih sedikit insight bagaimana kalau teman-teman mau kembali semangat ketika kondisi penjualan lagi surut. Dan saya juga mau cerita bagaimana kemudian ketika saya kondisi penjualan lagi surut pun apa yang saya lakukan sehingga akhirnya penjualan kembali bangkit. Tentu saja banyak hal yang harus kita lakukan teman-teman, tidak hanya sekedar diam saja, tapi bagaimana kita terus bergerak setiap hari. Nah teman-teman, saya sendiri mengalami tahun 2020 ya, bisa dibilang itu adalah banjirnya orderan di buku. Masya Allah, yang namanya penjualan buku itu pokoknya gila banget ya. Kita bisa sampai hampir 1000 buku per harinya, Masya Allah, dan itu luar biasa. Saya lagi menuliskan juga bagaimana apa yang saya lakukan di tahun 2020 dan ternyata itu tidak bisa berlaku lagi di tahun 2021 teman-teman. Ya di tahun 2020 itu penjualan buku memang gila-gilaan. Saya membuat buku itu beberapa teknik yang saya lakukan untuk bisa penjualannya menjadi laris manis luar biasa. Itu adalah dengan saya menurunkan harga buku ya. Jadi harga bukunya itu menjadi harga yang paling ekonomis ya. Jadi dari buku saya yang awalnya itu harganya sampai 350.000, kemudian saya turunkan menjadi buku yang harganya hanya 79.000 saja. Kayak gini nih teman-teman, kecil, saya bikin tipis, saya bikin lebih ringan, dan akhirnya bunda lagi saum ayang. Nah saya kemudian membuat buku tipis ini sebagai salah satu respon secara psikologis. Orang-orang itu sudah pengen di masa pandemi ini adalah harga yang lebih ekonomis sehingga mudah untuk terjangkau. Jadi saya bikin kayak gini di tahun 2020. Blar! Masya Allah ya, penjualannya meningkat pesat ya, luar biasa, berlipat-lipat. Lalu tema bukunya juga saya bikin kekinian. Tahun 2020 bisa dibilang awal-awalnya pandemi, maka kemudian saya bikin judul-judul bukunya itu adalah judul-judul buku yang menyesuaikan dengan psikologis pasar juga. Kayak misalnya 6 hari work from home, memulai bisnis online yang awalnya adalah bisnis offline, kemudian juga status WhatsApp yang bisa ngasilin orderan gitu kan, terus resign dan kemudian memulai bisnis. Itu bisa dibilang adalah hal-hal yang bisa dibilang sesuatu yang mungkin lagi dibutuhkan nih. Saya ada list guidance booknya, nanti teman-teman bisa lihat juga. Ya, ini ada di gudang ya, ditulis karena memang judulnya sangat banyak. Nah, ini adalah judul-judul guidance book yang luar biasa banget penjualannya. Mulai dari 100 juta dari Facebook, 100 juta dari kolam Facebook, 100 juta dari Telegram, 100 juta dari WhatsApp, 1000 eksemplar penjualan buku ya ini. Kemudian 30 hari merekrut
dan mencetak leader, 30 hari naik omset, 30 hari IRT jadi pebisnis, 30 step jadi IRT penulis, 6 hari siap work from home, 7 hari jago jadi sales. Masya Allah, ya itu adalah judul-judul dan bisa dibilang 2020 saya sampai ini 56 ya. Sekarang ini ada sekitar hampir 60 judul buku ya yang sudah diterbitkan dan itu benar-benar gila-gilaan penjualannya. Tapi di 2021 apakah konsep yang saya kerjakan di 2020 itu berhasil? Tidak, teman-teman. Ya, jadi bukan tidak berhasil, tapi kemudian di mulai Januari 2021 saya sudah mulai mengalami penurunan orderan buku. Mulai kerasa orderan buku itu turun. Gitu ya. Bisa dibilang kemudian pada waktu itu saya mulai berpikir, saya meriset dengan Ami itu sebagai GM-nya kami, meriset kira-kira kenapa penjualan turun padahal metode yang digunakan itu adalah metode yang sama. Akhirnya kami meriset. Nah, inilah yang kemudian akhirnya setelah kami riset, setelah kami pahami, setelah kami kemudian ketahui bahwa ternyata 2020 berbeda dengan tahun 2021. Di 2020 kita bisa pakai metode yang itu, tapi di 2021 ada hal-hal lain yang harus dimiliki oleh mereka yang berbisnis. Nah, ternyata hasil riset kami adalah bahwa pelanggan atau pembeli sekarang ini mereka membutuhkan yang namanya itu perhatian secara lebay ya. Perhatiannya harus gila-gilaan sama pelanggan kita. Dimana sekarang bisa dibilang pebisnis online semakin banyak dilahirkan pada tahun 2020, maka di 2021 Anda bersaing dengan lebih banyak lagi pebisnis ya, pebisnis online dengan produk yang mungkin sama, kemudian dengan pelayanan yang mungkin sama, maka kemudian Anda akan bisa berhasil kembali ketika Anda kemudian melakukan yang namanya sesuatu yang baru. Ya, makanya 2021 ketika saya sudah mulai lihat tren penjualan buku itu turun, kemudian akhirnya saya melakukan pola baru. Salah satunya adalah dengan menggunakan yang namanya skema waiting list, di mana dalam waiting list itu kami kemudian saling memberikan perhatian kepada pelanggan kami. Ya, jadi pada saat omset kita turun, bukan sedih yang harus Anda lakukan, tapi yang harus dilakukan adalah melakukan riset. Termasuk kemudian pada tahun 2021, kemudian saya mengeluarkan satu produk baru yang itu bisa dinilai mempengaruhi psikologis dari para pelanggan atau para konsumen. Ya, saya melahirkan yang namanya itu celengan. Kenapa saya melahirkan celengan? Itu berdasarkan riset juga bahwa produk itu sedang viral ya di masa sekarang. Maka saya mendapatkan satu peluang untuk bisa memviralkan juga untuk produk tersebut. Dan ternyata hasilnya Masya Allah luar biasa teman-teman ya untuk penjualan celengan ini. Ya, jadi bukunya memang sekarang lagi turun, kemudian naikin lagi dengan produk baru. Jadi ketika teman-teman sekarang penjualannya lagi turun dan sudah melakukan banyak hal untuk itu, maka saatnya Anda menambah produk baru yang memang sedang dicari oleh pasar. Ya, jadi ketika akhirnya saya menambah produk baru yaitu celengan, Masya Allah ya, saya dapat laporan dari leader-leader kami, banyak yang join nih, join lagi reseller yang waktu itu mati suri, kemudian dia lihat produk celengan, kemudian dia gabung kembali dan dia pengen jualin celengan. Nah, berarti ada nafas baru, ada sesuatu yang baru yang bisa kita handle di tahun 2021. Bahkan saya bilang pada tim internal kami, mungkin tahun 2021 itu adalah saatnya boom celengan. Jadi buku mungkin agak slow tapi celengan itu naik. Dan kemudian ini juga bukan berarti bahwa saya diam diri ketika buku itu lagi turun. Saya lalu kemudian bilang kepada jaringan kami, kepada tim kami bahwa celengan adalah endorse atau jalan untuk masuk kembali buku. Karena kami sedang menciptakan 6.900 stokis celengan di seluruh Indonesia dan alhamdulillah sekarang hampir 20 stokis ya. Dan itu nanti mereka akan bisa jualan buku juga secara offline ataupun online. Ya, hanya dengan membeli 10 buku seperti ini mereka kemudian mendapatkan free celengan juga, maka mereka bisa kembali jualan buku. Akhirnya dengan 6.900 stokis celengan atau sekarang stokisnya yang terus naik di celengan, akhirnya buku ini yang mulai grafiknya turun bisa naik kembali karena pembeliannya bukan lagi retail, tapi pembeliannya itu adalah pembelian stokis yang minimal di 10 buku. Jadi ya ini teman-teman ya,
saya ngomong kayak begini adalah real di lapangan, bahwa saya sendiri juga bukan seorang dewa yang bisa simsalabim ya, bisnis saya selalu naik gitu, tidak. Saya harus ngasih tahu kepada teman-teman bahwa saya pun mengalami yang namanya pasang surut di bisnis ya. Tetapi apa yang kemudian saya lakukan untuk bisa menaikkan kembali, yaitu saya melakukan riset, saya beli lagi, kemudian saya memasukkan produk baru untuk nafas baru di dalam bisnis. Termasuk kemudian saya menjual henna seperti ini teman-teman, Kutek Syar'i ini. Ya, ini langsung ngebum banget ya. Dalam satu hari kemarin ketika ada yang sudah mulai beli 110 piece henna, ini adalah nafas baru untuk bisnis ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan ada peluang-peluang lain yang bisa menjadikan uang gitu kan. Jangan sampai teman-teman kemudian aduh bisnis saya down, kemudian akhirnya ikut down dan tidak bisa berpikir ya. Jangan sampai teman-teman tidak bisa berpikir hanya karena bisnis lagi down. Ayo bangkit lagi, ayo bergerak lagi, karena bisnis ini makin banyak warnanya, makin luas sebetulnya ketika kita mau melakukan pemasaran. Apalagi kalau teman-teman sudah punya jaringan reseller, maka jangan biarkan jaringan reseller Anda melendoy aja, dia jadi kurang semangat atau kita dulu sebagai leader harus selalu antusias untuk melakukan gerakan-gerakan baru. Teman-teman, Masya Allah saya mau menyapa, sudah banyak yang hadir dan saya persilakan untuk teman-teman juga bertanya. Kita bisa nanya-nanya juga di sini, nanti saya akan jawab. Ada Mbak Elin, Mbak Elvira, Mbak Anggiani, Mbak Erma, kemudian Mbak Dwi, Mbak Vera, Mbak Siti, Mbak Ito, Mbak Wiyati, Rino, Mbak Utami, Mbak Dede, Mbak Ziana, Mbak Zuli. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Jam 2 siang nih, sudah kerasa laparnya. Mudah-mudahan teman-teman tetap bergairah. Dan hari ini malah ya bisa dibilang saya cukup produktif. Hari ini kan lagi libur, tapi saya bisa menulis hari ini itu 5 artikel. Ya, karena saya juga lagi mendampingi teman-teman yang lagi memulai untuk bisa menulis buku, maka saya pun harus mencontohkan bahwa saya sendiri juga produktif. Nah, terkait dengan celengan, saya mau ngasih lihat celengan yang saya produksi ya teman-teman ya. Dan ini sangat terbuka untuk teman-teman yang memang pengen mendapatkan peluang untuk menghasilkan uang dengan produk yang lagi viral saat ini. Sebentar. Nah, ini teman-teman, ini adalah produksi dari Inscript Business One University. Ini celengan, mulai dari celengan dewasa sampai celengan anak. Nah, ini juga historinya adalah, teman-teman, saya lagi nulis juga bahwa saya bisa melunaskan utang, saya bisa membeli segala sesuatu dengan cash. Salah satunya adalah dengan menggunakan celengan. Walaupun misalnya masih ada pro dan kontra celengan ini, karena katanya ada yang nyuri alam gaib gitu kan. Katanya. Tapi saya sering bilang bahwa alhamdulillah selama saya menggunakan celengan ini aman-aman saja. Dan alhamdulillah teman-teman ya, ini sebenarnya bukan ide orisinal dari Inscript Business One University. Tapi saya mendapatkan ide ini dari sahabat saya yang dia itu kemudian pengen beli celengan ini yang lagi ngehits di marketplace. Ya, dia bilang, lu jualan celengan kayak gini nggak? Gue mau beli 3 nih. Apaan itu? Ini celengan Target. Ya, akhirnya dari sahabat saya ini yang memang dia kepengen beli celengan, saya kok ngelihat satu peluang ya. Oh, ini lagi ngehits ya. Ah, saya coba deh, gitu kan. Kayaknya saya dapat feel-nya untuk jualan celengan, untuk produksi celengan. Akhirnya langsung saya bikin produksi celengan dan Masya Allah teman-teman luar biasa. Dalam hitungan hari kami sudah bisa menjual ribuan celengan. Dan dalam hitungan hari juga kami sekarang sudah mendapatkan stokis-stokis yang tersebar di seluruh Indonesia. Ternyata stokis pun mendapatkan manfaat dan berkah dari mereka itu menambah produknya, yaitu celengan ini. Jadi saya pernah bilang bukan mengganti bisnis. Saya sendiri juga di Inscript Business One University atau di Inscript secara keseluruhan, bukan berarti saya itu kemudian berganti bisnisnya hanya fokus di celengan. Tidak, tetap saya punya buku, tetap saya punya produk yang lain. Namun yang jelas adalah saya menambah produk untuk lebih fresh saja pasar yang saya miliki. Jaringan pemasaran saya saat ini ada sekitar 11.000 orang dan saya ingin mereka mendapatkan manfaat dari hadirnya produk-produk baru, yaitu celengan dan juga
kutek syar'i. Ya, yang ini kutek syar'inya itu bisa untuk dipakai kuku dan juga bisa dipakai untuk alis. Masya Allah, teman-teman. Jadi, nah bagaimana kemudian pola yang dilakukan? Ya, saya tetap melakukan yang namanya sosialisasi kepada pasukan yang ada. Jadi, jangan biarkan pasukan Anda ini gabut, ya, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau jualan apa. Jangan, gitu. Anda harus siapkan sesuatu yang inovatif dan kemudian itu kreatif untuk kemudian membuat mereka kembali semangat dalam jualan. Masya Allah, teman-teman. Ini nggak ada yang nanya nih. Ini banyak yang nonton tapi nggak ada yang nanya. Halo Mbak Enyin. Nah, kemudian kalau saya untuk kayak gini nih, celengan ini orderan celengan yang belum dikirim ya, teman-teman ya. Kemarin kami setiap hari kiriman celengan luar biasa. Ada dari oh ini macam-macam ya. Ini kalau total nih kayak, nah ini saya mau kasih lihat deh ya. Nah, gimana sih cara Teteh itu melakukan yang namanya itu rekapan orderan? Kalau kami itu menggunakan yang namanya itu website, teman-teman. Kami menggunakan website dan kemudian kami catat, kami print ya. Jadi ini kayak gini itu adalah orderan. Ya, ini orderan, jumlahnya banyak. Ini orderan yang belum kami kirim barangnya. Kayak gini, ini adalah orderan. Semua ini adalah orderan. Nah, ini orderan-orderan dengan berbagai jenis produk yang kami jual. Ya, sampai tumpukan kayak begitu, teman-teman. Ini orderan mentari yang belum dikirim. Nah, ini udah ada 3, mulai dari pembelian 30 ya, 30 kuteks, kemudian sampai 15. Kemudian ada juga yang pembeliannya 20, Masya Allah ya. Kemudian ada juga yang belinya 110, Masya Allah, teman-teman ya. Adanya produk baru itu ternyata memang memberikan nafas, ya, nafas untuk pasukan kita, nafas untuk reseller-reseller kita. Jadi bukan berarti kita meninggalkan bisnis yang lama kita, tapi kalau kata Pak Tung Desem ya, mentor yang luar biasa, beliau mengatakan bahwa untuk masa saat ini, ayo carilah peluang apa yang bisa menghasilkan uang. Kita nggak bisa idealis lagi dengan bisnis yang kita jalankan, tapi bagaimana kita bisa menangkap setiap peluang dan akhirnya itu menjadi kesempatan kita untuk selalu bertumbuh. Ya, itu saja barangkali dari saya, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Sampai ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.